Setiap kita entah pergi kemana, kita memerlukan yang namanya outfit, atau bisa disebut dengan outfit of the day. Nah, outfit of the day ini biasa membuat kita jadi menarik perhatian banyak orang. Wah, keren banget loh. Dan itu yang membuat kita pede. Entah itu tujuannya kita kemana, ataupun kepentingannya apa. Karena outfit kayak merepresentasikan apa yang kita ingin lampiaskan ke banyak orang. Nah, tapi itu hanya sebuah analogi. Analogi karena saya bukan YouTuber yang nanya, berapa harga outfit lo? Enggak, saya bukan itu. Tapi saya ingin membawa kalian menuju dunia teknologi, yaitu website. Seringkali ketika kita berkunjung ke website manapun, kita tuh selalu mata kita dijamu atau dimanjakan dengan keindahan-keindahan desain dalam situs tersebut. Nah, coba contohnya kita adalah customer atau klien atau user yang memakai sebuah program. Nah, bagaimana cara kita betah pada sistem tersebut? Bagaimana cara kita nyaman atau tidak pindah-pindah atau terus mengeksplorasi dalam sistem tersebut? Makanya kita membutuhkan sebuah UI dan UX. Tapi di sini saya tidak akan membahas UI dan UX yang terlalu komprehensif. Tapi di sini saya akan membahas dan bertanya, apakah CSS termasuk dalam UI dan UX? Nah, kita tuh harus mengerti dulu konsep dari UI UX itu sendiri. Nah, UX ini kan user experience, UI ini kan user interface. Nah, user experience ini pengalaman user bakal didapatkan ketika sudah ada UI. Nah, artinya user bisa menilai desain ini ketika sudah ada desainnya. Nah, yang berbicara tentang desain ini berbicara tentang user interface itu sendiri. Nah, user interface ini bagaimana sih cara menciptakannya? Cara menciptakan yang biasanya saya belajar ada aplikasi namanya Figma. Bukan aplikasi. Itu kalau saya di website, ada yang namanya figma.com. Nah, saya tuh waktu itu pernah mendesain LMS Kolabor, yakni LMS tempat belajar saya itu sendiri, Learning Management System. Saya mendesain LMS itu tersebut dalam Figma. Kemudian dalam Figma ini kita sudah berkarya, kita sudah berkreatif seinovatif mungkin. Kemudian kita bungkus apa yang sudah kita desain, kita pindahkan ke aplikasi editor. Nah, ke aplikasi editor saya memakainya Visual Studio Code. Nah, dalam Visual Studio Code ini biasanya ada yang namanya kita harus membuat dokumen dan konten dong. Nah, dokumen dan konten ini kita itu bisa dinamakan dengan HTML. Nah, biasanya file itu formatnya HTML. Nah, dari dokumen dan konten yang telah jadi rangkaiannya, kemudian kita bisa mewarnai, kita bisa mendesain, kita bisa mengatur polanya, atau mengatur warnanya, itu dengan CSS. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah CSS ini bahasa pemrograman? Bagi saya sih tidak. Karena CSS ini menurut Wikipedia adalah bahasa desain. Nah, dia tuh kapelannya ini selalu dengan HTML. Jadi CSS dan HTML ini seperti couple goals banget gitu loh. Dia tidak bisa dipisahkan. Nah, pokoknya tugas pokok dan fungsi yang mewarnai, memperindah, mempercantik agar klien atau user ini mengerti konsep program kita itu CSS. Kerjanya CSS. Seperti itu sih. Nah, ragam style CSS untuk HTML tuh ada banyak. Kayak misalkan ada background, ada font, color, hyperlink, list dan marker, text, border, box model, line box, column, terus tabel, transisi, outline, patch, atau background dari patch itu sendiri, atau positioning. Misalkan kita ingin itu tulisan ini ada di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu positioning, dan juga UI. Nah, pembagian penulisan style sheet, cascading style sheet ini tuh ada 3. Yang pertama ada inline style sheet. Sesuai dengan namanya inline. Jadi misalkan kita mengetik sebuah tag HTML. Nah, dari tag HTML itu kita bisa mengedit atau mendesain. Nah, itu bisa dinamakan dengan inline style sheet. Dan yang kedua ada embedded style sheet. Nah, embedded style sheet ini bisa disebut, kalau saya belajar waktu itu, CSS internal. Jadi dalam file HTML kita bisa mengetik style CSS tersebut dalam file tersebut, file HTML. Nah, bisa dengan text style, habis itu ada di akhirnya dengan text style lagi. Nah, itu dinamakan dengan embedded style sheet. Kemudian ada yang ketiga namanya link style sheet. Dalam link style sheet ini bisa disebut dengan CSS eksternal. Jadi itu dia di luar, atau kita melinkkan file CSS ini berbeda dengan file HTML. Nah, dalam file HTML ini kita biasanya mengetik kayak link style CSS ini ke file misalkan folder baru.css. Nah, dalam itu kita nanti ada bikin sebuah nama yang sama dari folder HTML tadi, folder baru.css. Nah, dalam folder ini, di CSS eksternal ini kita baru bisa
men-CSS-kan tersebut. Nah, dalam CSS ini ada yang namanya child selector, descendant selector, dan sibling selector. Nah, biasanya tuh kalau dalam child selector ini tag-nya tuh ul. Nah, ul ini sebagai parent atau orang tua. Dan orang tua ini membungkus dari anaknya. Anak-anaknya ini namanya li. Itu, jadi parent dan child. Makanya namanya child selector. Ada juga namanya descendant selector. Nah, descendant selector ini antara parent dan descendant. Descendant itu turunan. Jadi kita bisa menciptakan CSS tersebut ada dalam turunannya. Dan yang terakhir ada yang namanya juga adjacent sibling selector. Nah, tadi kalau saya bilang tuh kan CSS ini kan juga menentukan ya user ini bakal betah atau enggak. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contohnya nih. Saya masih belajar bikin website dan ini hasilnya. Ini tampak kayak apaan banget sih ini. Tapi nanti kalau kita melihat yang jadi, ini salah satu dari website company profile. Nah, ini termasuk dalam bagaimana cara kita mendesain CSS juga. Ada platform akademi website juga nih, ada ternak uang. Nah, dia keren banget kan CSS-nya. Ingin menonton film juga kita disediakan sebuah CSS yang dimanjakan juga nih mata kita nih. Menuju marketplace kayak Traveloka, ini dia juga ada CSS-nya loh, dia pakai CSS. Kemudian juga ada Lazada nih, enak banget CSS-nya gitu loh. Kita melihatnya untuk belanja dan kita bisa betah selama berjam-jam tuh karena CSS gitu loh. Nah, yang tadi kan saya juga pernah tadi nyebutkan ada HTML, ada CSS. Nah, HTML ini kan yang konten kita. CSS ini yang mendesain kita. Dan ada satu lagi namanya itu JavaScript. Nah, JavaScript ini kita bisa kayak menganimasikan apa yang ada dalam situs website kita itu sendiri. Itu saja penjelasan CSS dari saya. Semoga bermanfaat. Bye!